Selamat malam guys. Cek dulu. Halo Mas Arsil. Eh, Cek Mas. Malam Dengar nggak suara saya? kedengaran. Oke. Mas Atta, cek. Siap Om, Dengar ya? siap terdengar Om. Oke, bagus. Oke. Kita tunggu dulu ya guys. Kita nanti start di pukul 20.00 ya, waktu Indonesia Barat. Oke? Siap-siap dulu ya, biar teman-teman Siap yang Om. join dulu. Mas Arsil, dari mana Mas? Memuju Mamuju. Oke, Mas Arsil. Di mana ini Mas? di Memuju. Di rumah nih. Iya, Oke. Mau daftar mana, Mas? ya Mau daftar di mana? di sini. Di mana? Di Memuju. Enggak, mau daftar ke mana di sini? Akpol, Akmil, apa yang lain? Polri, Akpol ya? Oke. bukan. Kelas berapa, Mas? Oh, bukan. Sudah Oh, lulus. udah lulus ya. SMA, berarti udah tahun ini baru lulus ya? Iya, baru lulus. Oke. Kalau Mas Atta? Halo, Mas Atta. Siap Om, siap. Kamu mau kemana nih? AD, AL, apa Siap. AU? Tahun depan Akmil Om. Ade Om. Oke. Berarti masih SMA ini ya? Siap tahun tahun ini lulus Om. Tahun depan. Oke, Kelas amin, 12 Om. amin. Amin, bro. Semangat. Calon Siap, abdi negara. siap Om. Siap. Siap. Cara jawabnya aja udah kayak Akmil tuh, cara jawabnya. Asli dari mana kamu, bro? Siap asli Jakarta Om. Oke, mana? Timur, barat, pusat? Selatan Om. Oh, mana? Jagakarsa? Pondok Labu Om. Oh, boleh, Prabu. Oke. Siap. Halo, Mas Sani. Siap, Oke, dari mana, Mas? dari Bandung, Kak. Oke, Bandung. Mau Bintara ya? AU nih. Oke, mantap. Kelihatan dari Siap, siap. namanya ini. Kelas berapa kamu? Baru lulus, Om. Oke. Terus ngapain nih kegiatannya selain les nih? Freelance Electrical Engineer, Om. Oke, bagus. Bisa ini teknik ya? Ya, Oke, siap. Oke, brother. Sebelumnya kita intro dulu ya. Kenalin, nama aku Muhammad N. Rashid Al-Fikri. Atau kita kalian bisa panggil saya Mas Fikri ya. Saya di sini sebagai tentor SKD di pengarah course. Saya mengampu TWK atau tes wawasan kebangsaan, mengampu juga TKP atau tes karakteristik pribadi. Saya juga mengampu biologi, bahasa Indonesia, dan juga pengetahuan umum ya. Nanti buat 5 pelajaran dari itu, teman-teman bakal aku ampu nanti ke depannya ya. Oke? Oke, pada malam hari ini kita akan drilling atau latihan soal mengenai TKP ya teman-teman, atau tes karakteristik pribadi. Oke, share screen dulu ya. Ini berhubung udah pukul 20.00 ini. Kita mulai ya. Oke, udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum guys? kelihatan, Belum. Oke, kita udah kelihatan ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Sebelumnya aku preview dulu ya mengenai TKP atau tes karakteristik pribadi ini. Jadi TKP ini adalah salah satu tes yang ada dalam di TKD ya teman-teman, atau tes kompetensi dasar yang itu digunakan di TNI, Polri maupun di instansi pemerintah lain.
Tapi kalau untuk yang instansi pemerintah lain atau kita sebut sebagai CPNS itu namanya adalah SKD ya teman-teman. Kalau TKD tadi adalah tes kemampuan dasar, tapi kalau SKD adalah seleksi kompetensi dasar. Pada intinya sama, cuman berbeda cara penyebutannya aja dan berbeda eh, di alur masuknya saja ya teman-teman. Oke, ini kedengeran nggak suara saya? Kedengeran kan? Kedengaran. Oke, betul. Bagus, bagus. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke soal TKP. Oh ya, sebelumnya aku jelasin dulu ini. Jadi di soal TKP ini itu tidak ada nilai nol ya teman-teman. Atau nilainya itu nanti antara 1 sampai dengan 5. Nilai paling kecil adalah 1, nilai paling besar adalah 5. Nah, di sini nanti akan ada 5 opsi jawaban teman-teman. Dari A, B, C, D, E. Nah, dari A, B, C, D, E ini nilainya akan bervariasi ya. Ada nilainya 1, nilainya 2, nilainya 3, nilainya 4, dan juga nilainya 5. 5 ini adalah maksimal. Oke. Terus kalau di soal TKP ini jumlah soal keseluruhannya adalah 45 soal ya teman-teman. Kemudian nanti passing grade-nya atau nilai ya teman-teman wajib dapatkan di situ adalah berjumlah 156 teman-teman. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat kurang dari itu maka teman-teman otomatis akan TMS ya atau tidak memenuhi syarat. Nah, jadi kalau strateginya buat mengerjakan soal SKD ini, mengerjakan soal TKP ini adalah teman-teman pertama harus tahu soal mana yang paling berat dulu. Teman-teman kerjakan, teman-teman yakin, habis itu teman-teman mengerjakan soal-soal TKP yang lebih sulit ya. Nah, biasanya gini teman-teman. Di soal TKP ini tuh yang jadi sulit kan adalah jawabannya A, B, C, D, E itu kadang-kadang benar semua teman-teman. Jadi nggak ada jawaban yang salah. Nah, terus triknya gimana jawabannya kita itu? Teman-teman harus cari jawaban yang paling benar, yang paling banyak nanti ya. Oke, kita langsung drilling ya teman-teman untuk latihan soal. Oke, nomor 90 kita bisa baca dulu ya, teman-teman. Terus gini ya, kalau di soal TKP, aku tuh strateginya cuma dua. Pertama, teman-teman harus tahu kita sebagai apa di situ. Terus yang kedua, teman-teman tuh harus tahu masalahnya apa di sini. Jadi intinya soal TKP ini adalah gimana respon kita, teman-teman. Bagaimana kita ini menyikapi suatu permasalahan di dalam dunia kerja itu nanti. Kan teman-teman pasti kedepannya kan akan jadi abdi negara ya, teman-teman. Teman-teman akan menjadi seorang yang bekerja di atas di atas ini ya tanggung jawab dan juga digaji oleh negara. Jadi istilah kita adalah pelayan bagi negara kita nanti ya, baik itu nanti di Polri, baik itu di TNI ataupun di sekolah kedinasan lain. Oke, kita langsung ke soal ya. Kita akan baca di nomor 90. Nah, coba teman-teman nanti aku tanya ya, kira-kira ini teman-teman jadi sebagai apa di soal ini dan apa masalahnya di sini itu. Oke, mungkin teman-teman bisa baca dulu selama 1 menit. Oke, coba aku nanya Mas Mas Atta. Halo Mas Atta. Halo Mas Atta. Atau Mas Arsil. Halo Mas. Oh, ini Mas Atta. Halo Mas Atta. Siapa, Om? Coba dibaca tuh Mas soal 90 Mas. Halo Mas Atta. Oh, ya ada Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal. Siapa, Om? Ya, halo. Oke. Oke, baru join nih. Oke, Ya, Mas. eh,
Oke, siap-siap. Halo guys, jadi gini ya, apa namanya? Pada Siap. malam hari ini kita akan drilling atau kita latihan soal ya mengenai TKP ya teman-teman. Oke, kita ini guys, kita jawab ya nomor 90 nih. Coba aku minta tolong Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, aku mau nanya Mas. Siap, Mas. Nomor 90 ini kan soal TKP ya. Pertama tuh kita harus tahu Mas, kita sebagai apa di soal itu dan juga kita masalah apa yang kita hadapi pada saat itu. Coba Mas Iqbal, ini kita sebagai apa di sini Mas? Halo Mas, dengar nggak suara saya? Siap, siap. Itu maaf, maaf, Mas. Ini Oke, sinyalnya oke. jelek. Oke, oke, Pak. Apa-apa. Jadi nomor 90 ini kita sebagai apa Mas? Siap sebagai kepala sekolah. Oke, betul. Kemudian apa nih Mas kendala yang kita alami di soal itu Mas? Siap sekolah yang berada di daerah pelosok sehingga banyak hal Betul. yang Oke, betul. Lalu? agar dapat dalam segi mengajar. Namun guru yang lain kurang menyukai program yang Anda canangkan. Oke, betul sekali Mas Iqbal. Berarti kita di sini sebagai kepala sekolah ya. Oke, thank you Mas Iqbal atas jawabannya. Jadi kita di sini sebagai kepala sekolah. Nah, terus kita ini sekolahnya ada di pelosok teman-teman. Habis itu kita ini mau mengadakan suatu program ya untuk memperbaiki cara mengajar guru di situ. Tapi kendalanya adalah guru yang lain tuh kurang suka dengan program yang kita buat. Jadi kendalanya adalah guru-guru itu tidak suka dengan program yang kita buat di sini. Nah, oke. Jadi kita di sini tahu kan masalahnya apa, terus kita di situ sebagai apa, dan itu penting ya teman-teman. Oke, terus kita cek nih opsi jawabannya. Dan ini ya teman-teman, aku kasih tips buat penjawab soal TKP ya. Teman-teman yang pertama harus menghindari jawaban yang pertama itu sifatnya egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, teman-teman harus menghindari jawaban yang pesannya itu dia tidak peduli dengan masalahnya. Jadi bodo amat istilahnya. Yang ketiga, teman-teman harus cari jawaban, harus menghindari jawaban yang dia itu melanggar hukum. Dan yang keempat, teman-teman harus dari jawaban yang diskriminasi atau rasis ya teman-teman. Atau mengucilkan atau meninggikan suatu ras. Nah, itu pasti bukan jawabannya. Oke, kita lihat opsi yang A, B, C, D, E. Oke, kita coba cek tindakan apa sih yang digunakan, yang harus kita lakukan biar guru-gurunya itu setuju ya atau tindakan untuk menyelesaikan masalah kita tadi itu. Kita lihat opsi yang A, menurunkan kinerja guru yang tidak setuju dengan perubahan tersebut. Kira-kira nih kata kuncinya. Bagus gak teman-teman ini? Siap, tidak Kak. Tidak bagus. Nah, tidak bagus. Berarti yang A ini bukan jawabannya ya, karena ada kata menurunkan. Dan ini tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman. Oke, yang B, melakukan evaluasi kinerja guru yang tidak setuju dan memberikan sanksi jika diperlukan. Nah, ini memberikan sanksi. Kira-kira gimana? Boleh Siap, nggak, tidak teman-teman? Kak. Tidak, Egois. betul. Egois itu. B bukan jawabannya. C, mengabaikan pendapat guru. Nah, ini mengabaikan. Kira-kira gimana, teman-teman? Boleh nggak Siap, tidak mengabaikan Kak. kita? Nah, betul. Mengabaikan tidak boleh. Do, mengundang guru untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini boleh nggak? Betul. Boleh Boleh Kak. Siap, ya. betul. Nah, betul. Betul. Tapi bentar teman-teman. Kalau ada jawaban yang betul, kita jangan langsung menjawab ya. Siapa tahu nanti ada jawaban yang lebih benar teman-teman pas di opsi selanjutnya. Tapi yang opsi D kita tahan dulu ya. Kita keep dulu, kita simpen dulu. Kita lihat opsi yang terakhir. E, mencari guru baru yang lebih setuju dengan perubahan yang diinginkan. Nah, solutif nggak ya teman-teman? Apakah menyelesaikan masalah yang tadi? Cari guru baru teman-teman. Siap, tidak, Mas. Nah, tidak Cari kan? Bu. Oke, kurang ya. Karena kalau mencari guru baru itu sama aja kita harus
memberhentikan guru yang lama ya teman-teman. Jadi itu bukan solusi dan malah justru akan menambah masalah di soal TKP ini. Jadi jawabannya udah pasti yang D ya teman-teman di sini. 90 itu. Oke. Tuh. Kita langsung lanjut ke nomor 91 ya teman-teman. Oke, kita baca dulu. Ingat ya, pertama cari kita sebagai apa di situ. Yang kedua, kita cari masalah apa yang ada di situ. Oke, nggak apa-apa Mas Liberty. Kak Liberty, nggak ada masalah. Langsung join ya, langsung memperhatikan kelas. Oke? Nomor 91 teman-teman. Oke, Yoga adalah manajer di sebuah perusahaan. Nah, berarti kita tahu ya, manajer perusahaan di sini itu. Terus, masalahnya apa di sini teman-teman? Yoga ini tidak sengaja mengatakan bahwa hak pegawai di perusahaan banyak yang tidak didengar. Eh, dia ini mendengar nih, ada temannya atau pegawai yang lain itu mengatakan bahwa hak perusahaannya ini banyak yang tidak didengarkan. Jadi perusahaannya itu tidak mendengarkan teman-teman apa yang disampaikan oleh teman-temannya si Yoga ini. Terus tindakan apa nih yang harusnya Yoga lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Jadi di sini sebagai seorang manajer dan masalahnya adalah ini hak pegawainya tidak didengarkan oleh perusahaan teman-teman. Jadi itu jadi masalahnya ya. Dan kita lihat opsi yang A, B, C, D, E ya. Opsi A, mengabaikan keluhan karyawan dan berfokus pada pencapaian tujuan perusahaan. Nah, kira-kira gimana? Boleh nggak Siap kira-kira ini? Kak. Nah, betul, betul. Kalau soal TKP, aku saranin kalian teman-teman langsung menghindari jawaban yang ada kalimat mengabaikan, tidak peduli, terus menolak. Tapi kita konteksnya ya. Biasanya ada kalimat-kalimat atau jawaban yang ada kalimat ada kata mengabaikan, menolak, terus tidak peduli itu jawabannya salah teman-teman dan nggak mungkin nilainya benar. Nilainya itu besar ya. Jadi A ini nggak mungkin karena ada kata mengabaikan. Oke. Terus kita lihat opsi yang lain. B, C, D, E. B. Mengirim email yang menegaskan bahwa kalian dihargai oleh perusahaan. Benar nggak kira-kira? Siap, Menegaskan. tidak. Tidak betul, Mbak Lena. Betul ya, menegaskan ini kurang kurang tepat karena tidak sesuai dengan konteks ya dan juga ini tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman atau tidak solutif. Oke, lihat opsi C, membuat program penghargaan karyawan untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas. Oke, membuat program penghargaan nih teman-teman. Ini betul nggak kira-kira? Bagus Siap, nggak ini? tidak. Solusinya Nah, betul. kenapa tidak? Karena yang ditanyakan adalah di sini itu mengenai hak karyawan nggak yang didengarkan oleh perusahaan. Sedangkan di sini kan Betul. program penghargaan untuk meningkatkan produktivitas. Ini jadi kurang tepat ya. Betul, tapi jawabannya kurang tepat sesuai konteks soalnya. Do, mengadakan pertemuan dengan karyawan untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama. Siap Betul, betul Kak. Kak. Betul, jawabannya berarti Itu yang do ya D. teman-teman. Eh, Tapi sebentar, kita lihat opsi yang E dulu. Memecat karyawan, betul nggak? Tidak Enggak, Kak. pastinya Karena kan. itu egois. Ya, Tidak egois, betul, betul Mbak Lena itu egois, tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman. Dan bahkan jawaban kayak gitu malah menimbulkan masalah baru ya teman-teman. Oke, oke, kita langsung lanjut ke nomor 92. Coba kita baca dulu selama semenit ya teman-teman.
Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi di sini tuh Anda di sini sebagai apa? Sebagai pelayan publik ya, atau mungkin front office ya di perusahaan itu. Kemudian teman-teman tuh ada masalah nih. Datang anak atasan atau anaknya bosnya istilahnya itu yang datang dan dia tuh minta didahulukan teman-teman dalam pelayanan. Karena alasannya apa? Dia ini ingin segera pergi dengan atasan untuk makan siang. Nah, tindakan apa sih yang kita harus lakukan? Jadi kita sebagai karyawan, terus ada anak atasan nih yang meminta kita didahulukan teman-teman. Kita lihat opsi yang A. Ini kita samakan dulu ya. Ini anak, jadi sini juga anak ya, anak atasan. Oke. Eh, Opsi A, teman-teman, meminta maaf dan mengunjungi dan meminta maaf pada pengunjung lain dan memberikan pelayanan lebih pada kasih atasan. Kira-kira ini menyelesaikan masalah nggak? Siap tidak Kak? Kakak. Tidak, betul. Tidak. Ini egois ya. Ini egois. Terus yang B, menegurnya dan mengingatkan jangan semena-mena hanya karena menjadi kekasih atasan. Oke. Kira-kira gimana? Jangan semena-mena. Menegur bagus. Mengingatkan juga bagus. Jangan semena-mena karena kasih atasan. Oke, kita kalau itu benar, ini betul, kita keep dulu ya, teman-teman, jawabannya. Kita lihat opsi yang lain ya, teman-teman. Oke, kita cek dulu yang opsi C. Memberikan pelayanan karena takut dimarahi oleh atasan. Apakah betul? Takut, Siap Salah. tidak Kak? Nah, nggak boleh ya. Takut tuh nggak boleh, teman-teman. Kita harus selalu berani ya. Kita harus tegas, punya pendirian yang mantap, teman-teman. Do, meminta maaf karena tidak bisa memenuhi permintaannya dan memintanya untuk mengantri. Nah, gimana, teman-teman? Siap itu Siap, betul juga benar, Kak. Kak. Betul ya. Oke, tadi B kita skip dulu jawabannya. Do, kita keep dulu jawabannya. Oke, kita lihat opsi yang E, teman-teman. Meminta maaf karena tidak bisa memenuhi permintaannya dan meminta makan siang dahulu bersama atasan. Oke, berarti E ini bisa ya? Betul nggak? Betul. Nah, betul kan? Oke, berarti yang pasti kita coret. Yang pertama adalah yang A. Ini nggak mungkin A dan jawabannya. C. Nah, terus A dan C ini nggak boleh ya. Oke, terus gini teman-teman. Karena di sini tuh ada 3 jawaban yang itu sekiranya benar. Kita lihat kembali apa namanya opsi mana sih yang sesuai dengan konteks pertanyaannya. Di sini kan karena ada kekasih atasan ya yang mau didahulukan istilahnya itu. Terus kita lihat nih, di sini opsinya adalah tindakan apa yang dilakukan di situ. Pertama ini menegur dan mengingatkan. Terus di sini meminta maaf karena tidak bisa menegur dan memintanya untuk mengantri. Berarti di sini ada meminta maaf dan juga solusinya dia diminta untuk mengantri ya. Kemudian yang E, meminta maaf karena tidak bisa memenuhi permintaannya dan memintanya untuk makan siang dulu bersama atasan. Oke, berarti kalau gini ya, kalau teman-teman menangis soal kayak gini, itu pilih jawaban yang sekiranya itu meminimalisir masalah yang pertama. Dan ini ada 2 tindakan yang betul ya. Kalau di sini berarti selain kita mohon maaf karena tidak bisa mendahulukan, teman-teman juga harus kira-kira solusinya gimana nih biar dia tetap dilayani. Oke? Eh, jadi di sini ada opsinya ada B, Do, dan juga E. Nah, kira-kira yang menegur dan juga memberikan solusi yang mana, teman-teman? B ini cuma menegur ya, dan Ya. mengingatkan, tapi nggak ada solusinya. Oke? Sedangkan D yang E ada solusinya, teman-teman. Tapi solusinya adalah yang ini buat pengantri, yang E itu disuruh untuk makan siang dahulu, teman-teman. Kira-kira yang mana? Siap yang D, Kak. Nah, Makan betul. siang. Enggak, gini teman-teman. Jadi kita harus menjelaskan ya kepada siapapun yang kita layani itu tentang prosedur yang kita kerja di situ. Harus seperti apa. Oke.
Eh, jadi dia kan habis dari makan siang itu yang bisa mengantri kan ya teman-teman. Jadi dia mau nggak mau harus mengikuti prosedur yang ada di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut. Jadi jawabannya adalah yang do ya teman-teman di sini. Nah, tapi gini teman-teman, di soal TKP itu kan kayaknya nggak cuma di 0 atau 5 ya. Ada nilai 1 sampai 5. Nah, opsi yang do ini jawabannya adalah 5. Tapi opsi yang E ini jawabannya adalah 4 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman jawab E pun juga ada nilainya teman-teman. Tapi yang paling benar adalah opsi yang do ya. Meminta maaf dan juga dia meminta untuk mengantri. Dia menyelesaikan masalah dan juga memberi solusi ya teman-teman. Oke? Itu yang untuk nomor 92. Next kita ke 93. Oke, teman-teman bisa baca dulu selama semenit ya. Oke, kita bahas ya. Ini kita jadi lawyer kita teman-teman. Jadi kayak Hotman Paris ya di sini tuh masalahnya. Kemudian teman-teman ini tuh sebagai lawyer dan masalahnya adalah klien teman-teman ini di sini itu memberikan kesaksian palsu ya teman-teman atau kesaksian yang dia ini tuh tidak benar, tidak sesuai dengan fakta yang ada teman-teman. Terus sikapnya Anda sebagai seorang pengacara gimana teman-teman? Apakah A meneruskan kesaksian palsu klien ke pengadilan? Betul Siap nggak kira-kira? tidak. Tidak, betul. B. Meninggalkan kasus dan tidak mewakili klien. Betul nggak? Siap tidak Kak, tidak Tidak. profesional. Tidak profesional, betul Mas Sani. 100 buat kamu. C. Membawa kasus tersebut ke etika pengacara. Etika pengacara apa, teman-teman? Nggak Kurang tahu tahu kan? Kak. Kan? Kurang tahu. Sebenarnya kalau membawa kasus ke etika, etika itu kan artinya adalah pedoman ya, atau tata cara bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pengacara. Tapi membawa kasus ke etika pengacara ini maksudnya apa? Kurang jelas. Jadi ini masih ngambang ya, tanda tanya. Bahkan kemungkinan bukan jawabannya ini teman-teman. Terus kita lihat yang do, memberitahu pengadilan tentang kesaksian palsu. Betul nggak kira-kira? Siap Siap betul tidak Kak. Kak. Nah, ini bisa jawabannya ya. Karena ini jujur kita itu harus transparansi kepada pengadilan ya. Supaya apa? Klien kita itu mendapatkan keadilan seadil-adilnya ya teman-teman. Tidak bukan sesuatu yang direkayasa. Oke, kita lihat opsi yang E. Memberikan nasihat agar klien mengubah kesaksian. Oke, berarti E ini juga bisa ya teman-teman. A salah, B salah, C tanda tanya, tapi kemungkinan bukan jawabannya. Kita lihat opsi yang do dan juga E. Nah, terus gini teman-teman. Kalau teman-teman mengerjakan soal yang di TKP itu teman-teman harus tahu ya, solusi yang teman-teman ambil itu harus meminimalisir adanya konflik atau masalah baru teman-teman. Oke, dan ini ya, kalau kita konteksnya sebagai seorang pengacara, pengacara itu harus membela klien teman-teman, bagaimanapun keadaannya. Tapi seorang pengacara, dia itu harus membela sesuatu yang fakta atau sesuatu yang terjadi di pengadilan, yang sudah terjadi ya. Jadi kita nggak boleh juga memberikan kesaksian palsu atau bukti-bukti yang itu nggak pernah ada ya, atau bukti yang rekayasa gambarannya itu. Jadi apa namanya? Seorang klien tetap harus membela pengacara, membela kliennya. Terus gimana nih? Apakah kita lapor ke pengadilan atau cukup nasihat saja? Jadi jawabannya ini adalah cukup nasihat saja ya teman-teman. Karena apa? Bagaimanapun seorang pengacara itu tetap harus membela kliennya ya. Karena kan pengacara itu ada untuk membela klien di mata hukum agar klien itu eh, mendapat keadilan yang seadil-adilnya teman-teman. Dan itu kan masih kesaksian ya. Itu kesaksian itu bisa diubah nanti dengan cara revisi ya teman-teman. Jadi yang 93 ini jawabannya adalah yang lebih yang E teman-teman. Terus kenapa nggak D? Kalau D
masalah baru ke klien, teman-teman. Betul, pengabdian ini cukup dengan memberikan nasihat aja kepada klien, klien ini akan bisa mengubah dan tetap mendapatkan ini ya teman, hukuman yang sepantas-pantasnya ya, atau mendapatkan hasil yang terbaik lah, adil-adilnya itu. Jadi kalau yang do ini justru dampaknya ke depannya adalah klien kita itu akan dihukum malah teman, diberikan sanksi ya teman-teman. Jadi jawabannya yang ini adalah yang E ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 94. Oke, kita baca dulu ya. Oke, kita bahas ya nomor 94. Jadi kita di sini sebagai ketua pelaksana ya, di suatu proyek di perusahaan. Tapi masalahnya adalah teman Anda ini tidak pernah minta saran nih dari ketua pelaksana di proyeknya sendiri. Karena teman-teman kamu di situ itu punya masalah pribadi ya. Jadi masalah personal dibawa ke kerjaan teman-teman. Terus gimana nih apa yang kita harus kita lakukan? Kita lihat opsi-opsi jawabannya ya. A. Menyarankan agar anggota tersebut pindah ke divisi saya. Gimana teman-teman? Apakah menyelesaikan masalah? Siap, kurang tepat, Kak. Kurang tepat, Tidak. Bang. Betul. Betul, kurang tepat ya. Terus yang B, mengadukan hal tersebut kepada ketua pelaksana proyeknya agar tidak selalu memberatkan saya. Kurang tepat juga, Bang. Kurang tepat, nggak solutif ya teman-teman. Ya, Terus C, memediasi anggota dan ketua pelaksana masalah, jadi dapat diselesaikan. siap betul, Oke. Kak. Benar, Bang. Nah, betul. Ini bisa jawabannya ya. Oke, kita ketik Bisa, dulu Bang. jawabannya. Kita lihat opsi yang do. Menegurnya agar tidak melibatkan saya dalam permasalahan dengan ketua proyek tersebut. Nah, ini apakah menyelesaikan Bisa masalah? juga, Bang. Bisa Tidak juga kan? solutif. Nah, betul. Ini bisa jadi, tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah? Belum tentu, teman-teman. Karena tidak melibatkan saya itu berarti kan dia tidak menyelesaikan masalah ya. Menegur doang itu. Nggak ada solusinya apa. Jadi ini kurang tepat ya. Terus kita opsi yang E, melaporkan masalah divisi tersebut pada pimpinan. Nah, terus ini ya teman-teman. Aku saran buat teman-teman ya. Kalau teman-teman ada opsi jawaban melaporkan, terus memberitahukan kepada pimpinan, kepada atasan, atau kepada pihak berwajib mungkin nanti ya, kayak polisi gitu. Teman-teman jadikan jawaban itu sebagai jawaban terakhir ya, kalau ada jawaban yang lebih baik lagi. Jadi kalau ada jawaban yang sekiranya itu dia bisa bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan konflik yang baru dan jawabannya itu terkesan bisa mengajak diskusi ya, itu teman-teman harus mengutamakan itu dibanding melaporkannya ya. Jadi jawaban ini itu betul, tapi ini kurang solutif ya untuk menyelesaikan masalah itu. Atau ini jawaban yang harus teman-teman ambil ketika nggak ada jawaban lain yang lebih bagus dari ini tuh. Jadi karena ini kan ada kayak yang C ini. Mediasi kan sama dengan musyawarah nih. Jadi ini dipentingkan dulu ya untuk diambil jadi jawaban. Jadi do ini kurang tepat, jawabannya adalah C teman-teman. Oke? Next kita lanjut ke nomor 95. Oke, coba baca dulu teman-teman. Kita sebagai apa di sini teman-teman? Guru dan juga sekaligus wali kelas ya teman-teman. Kemudian ketika mengajarnya ada laporan nih bahwa murid sering tidak masuk atau sering absen ya teman-teman. Dan dia juga sering terlambat nih untuk berangkat ke sekolah. Terus sikapnya yang kita ambil sebagai seorang kepala sekolah terus apa ini teman-teman? Kita lihat opsi yang A. Memberikan hukuman berat bagi siswa tersebut. Nah, ini gimana? Apakah menyelesaikan masalah? Bisa Siap, jadi, Siap, Bang. Kak. Bisa jadi ya, tapi terlalu ekstrim ya teman-teman. Kita lihat jawaban yang lain dulu ya. Tapi kita keep dulu jawabannya.
B. Mengabaikan perilaku siswa dan fokus pada siswa yang rajin. Kurang tepat, Bang. Mengabaikan, kurang Salah, tepat. Kak. Kalau apa? Salah. Betul. Kalau ada kata mengabaikan itu jangan dipilih ya. Ini kebanyakan bukan jawabannya nanti. C. Memanggil orang tua siswa dan meminta bantuan mereka. Bisa nggak? Bisa Bisa ya? jadi. Bisa, Kak. Oh, jadi Bisa kita jadi. keep dulu. Memberikan peringatan dan memberikan kesempatan kedua. Bisa, Dan Bang. peringatan bisa, tapi ini ekstrim jawabannya ya. Hmm. Jadi ini kalau ada opsi yang lebih baik jangan diambil ya teman-teman. Karena nilainya biasanya nggak maksimal. Terus meninggalkan siswa tersebut dan tidak peduli. Salah. Salah. Salah Tepat, ya, Kak. meninggalkan, kurang tepat, betul. Kurang tepat, B kurang tepat. Nah, A dan juga Do ini sama-sama beri peringatan, tapi ini bukan berat ya. Nah, tadi kan aku bilang ya, kalau ada opsi yang lebih bagus, itu teman-teman pilih yang jangan ambil yang ini ya, opsinya itu. Jadi ini aku bilang hindarin dulu, meskipun betul ya di sini itu memberikan hukuman yang berat. Tapi ini akan istilahnya kita harus kasihan ya kepada muda tersebut itu, karena ada opsi yang lebih baik yaitu melalui mediasi dan apa namanya diskusi ya teman-teman. Yang C nih, memanggil orang tua dan meminta bantuan siswa atau mereka. Berarti kan kita ada opsi jawaban yang sekiranya itu lebih diplomatis ya, lebih bisa mengutamakan diskusi daripada langsung kepada hukuman ya teman-teman. Hukuman itu bersifat ultimum remedium teman-teman, atau pilihan terakhir ya yang harus dipilih ketika tidak ada opsi musyawarah atau diskusi ya teman-teman. Jadi jawabannya antara C dan juga Do. Ya C yang jawabannya itu. Oke, peringatan juga betul dan kesempatan kedua juga betul, tapi yang paling bagus adalah yang diskusi ya, manggil orang tua siswa dan meminta bantuan kepada mereka. Itu solutif yang pertama dan itu meminimalisir adanya konflik baru ya teman-teman. Itu buat yang nomor 95 ya. Oke, kita next ke nomor 96 teman-teman. Anda merupakan insinyur yang disebutkan dengan merancang jembatan. Nah, terus tiba-tiba ada kelemahan nih di sini tuh. Tindakan yang kita lakukan apa ini teman-teman di sini? Hah? Membiarkan desain itu tetap seperti itu dalam melakukan pekerjaan. Ini bahaya ya teman-teman. Bahaya. Jadi bukan jawabannya. Terus kita next yang opsi B, C, D, E. Memberitahu klien tentang kelemahan desain dan meminta persetujuan untuk memperbaiki. Oke, ini bisa nggak? Bisa? Bisa, Kak. Nah, Bisa bisa jadi. dia. Oke, kita keep dulu jawabannya. C. Memperbaiki kelemahan tanpa meminta persetujuan dari klien. Nah, tanpa. Tidak mungkin. Apapun ya, kalau kita sebagai seorang profesional ya, kita harus memuaskan klien ya teman-teman. Harus ada komunikasi yang bagus teman-teman. C itu bukan jawabannya. Dan jawaban yang Do, mengabaikan kelemahan karena sudah melakukan tahap peninjauan desain. Nah, kata mengabaikan, aku bilang tadi kan, pasti dihindari ya teman-teman. Nggak mungkin jawabannya. Melaporkan kelemahan desain kepada pihak yang berwenang. Berarti ini langsung lapor ke polisi teman-teman. Boleh nggak kira-kira? No. Boleh nggak? Boleh dong. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Belum tentu juga. Dan ini kan, ini ya, aku bilang tadi, hukuman itu bersifat yang terakhir ya, opsi terakhir yang teman-teman ambil kalau nggak ada opsi yang lebih bagus ya, yang mengedepankan musyawarah dan juga diskusi teman-teman. Nah, ada nggak opsi yang lebih bagus dari ini? Baik, Kak. Ya, B. betul. Jadi, opsi B ini yang paling betul ya teman-teman. Ini mungkin yang opsi kedua ya, nilainya 4 di sini tuh. Terus next ke nomor 97 teman-teman. Yoga adalah seorang pegawai kantor yang bertugas untuk menangani sebuah data rahasia milik perusahaan. Suatu hari terdapat satu rekan Anda yang ingin mengakses data rahasia milik perusahaan. Nah, sikap kita ini apa ini? Jadi ada teman yang ingin mengakses rahasia kantor nih teman-teman. Oke, kita cek jawabannya ya. A. Memperingatkan teman kantornya agar tidak mengakses rahasia tanpa izin. Betul? Bisa Bisa jadi, jadi, Kak, Kak. termasuk. Bisa jadi. Oke, simpan dulu ya teman-teman. B. Membocorkan informasi ini kepada atasan untuk memastikan keamanan data perusahaan.
Siap salah, Kak. Nah, betul, Salah. kurang tepat. Yang tepat. Betul ya, kurang tepat. C. Menutup mata dan tidak mengambil tindakan apapun karena takut membuat teman kantornya malah. Jadi dia tidak Siap salah. peduli di sini teman-teman. Salah. Salah. Ya, oke. Opsi yang do, mencoba membantu teman sekantornya untuk mengakses data rahasia dengan cara yang sah. Gimana teman-teman? Dok, Kurang Bisa tepat, bisa jadi. ya? Kak. Tapi bisa ya. Kita Hmm. soalnya di sini dengan cara yang sah teman-teman. Betul. Tapi sebenarnya yang buat kurang tepat adalah kalau data rahasia itu teman-teman harus minta kepada atasan ya untuk memberikan izin ya teman-teman. Jadi do ini kurang tepatnya di situ. Tapi karena ini dengan cara yang sah, itu biasanya konteksnya adalah dia tetap meminta pada atasannya. Tapi ini bukan jawaban yang nilainya tinggi ya teman-teman. Terus kita lihat opsi yang E, membantu atasan untuk meningkatkan keamanan data. Ya, membantu oke. Tapi kan konteksnya di sini ada teman yang meminta kan. Jadi bukan untuk sebagai atasan. Jadi ini kurang tepat juga. Betul. Tapi jawaban yang terbaik adalah jawaban yang A. betul. Diperingatkan dulu ya teman-teman. Karena data rahasia itu mau nggak mau harus dirahasiakan teman-teman. Jadi aset perusahaan yang tidak boleh dilihat oleh orang di luar kepentingan ya teman-teman. Jadi itu yang nomor 97. Kita next langsung ke nomor 98. Kita sebagai apa di sini? Siswa kelas 11 ya. Pindah ke SMA Indonesia. Terus masalahnya apa? Nih, kesulitan untuk berbahasa Indonesia dalam kehidupan. Terus tindakan apa nih yang kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, kita lihat opsi A, B, C, D, E ya teman-teman. Kita lihat opsi yang A. Opsi yang A. Mengkritik dan menolak budaya bahasa lokal atau mempertahankan budaya daerah asal. Menolak ya teman-teman. Benar apa Salah. enggak? Salah, Salah. betul. B. Menghindari bahasa Inggris dan mencari teman yang sama untuk berinteraksi. Menghindari teman-teman. Siap salah, Kak. Salah. Masalah juga. C. Memaksa. Wah, ini kata memaksa di awal nih teman-teman. Salah Egois. Siap juga. salah, Kak. Egois, betul, betul sekali. Egois itu jawabannya. Do. Belajar bahasa Indonesia dan mencoba memahami gaya lokal dengan terbuka. Bisa jadi, Kak. Bisa Bisa jadi jadi. ya, oke. Kita skip dulu ya teman-teman. Kita lihat opsi yang E. Menghindari interaksi dengan masyarakat lokal dan tetap mempertahankan bahasa dan budaya asal. Menghindari Siap salah, Kak. teman-teman. Salah, Kak. Salah, oke. Berarti jawabannya tadi adalah yang do ya. D. Karena yang A, B, C, dan E itu pasti salah ya teman-teman. Pokoknya jawaban-jawaban yang menghindari, menolak, kemudian tidak peduli. Nah, itu biasanya bukan jawaban yang benar ya teman-teman. Next kita coba ke nomor 99 ya teman-teman. Anda merupakan mahasiswa di perguruan tinggi ya teman. Anda berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ini berarti soal toleransi ya teman-teman. Menghargai perbedaan. Nah, sikap sebaiknya yang akan dilakukan dalam menyikapi perbedaan itu adalah apa teman-teman? Kita lihat opsi dulu ya di sini tuh. Di mana kita mencari jawaban yang itu sangat menghargai perbedaan ya teman. Opsi yang A, membentuk kelompok dengan teman-teman yang memiliki budaya dan budaya yang sama untuk menghindari perbedaan. Berarti Siap rasis tidak, Om? nggak itu? Diskriminasi berarti ya? Ya. Siap diskriminasi. Iya kan? Oke, terus yang B, mengkritik dan budaya kepercayaan teman-teman untuk mencoba untuk mengubahnya. Ini nggak boleh ya teman-teman. Egois, Masa Kak. ya dari Islam disuruh login ke Kristen kan nggak boleh kan? Kita harus menghargai perbedaan ya teman-teman. Jangan lupa toleransi ya di sila pertama Pancasila. Oke, terus kita cek yang C. Mencari tahu dan lebih banyak tentang budaya yang bacaan teman-teman. Coba memahami dengan terbuka. Bisa nggak? Bisa jadi, Kak.
Bisa jadi. Oke, kita klik dulu ya. Kita lihat opsi yang do. Menolak. Wah, ini dia menolak nih. Salah, Salah. Kak. Salah. Salah, Nah, betul. Terus yang E menekan. Nah, sama aja dong Salah, Kak. salah. dengan salah juga. Oke, jawabannya yang C, Tidak C. tahu. teman-teman. Oke, ini soalnya masih mudah-mudah nih. Semoga dapat soal yang agak sulit ya. Yang tiga-tiga opsinya itu benar kayak tadi itu. Oke, next 100 teman-teman. Oke, kita sebagai apa di sini? Kerja di perusahaan, berarti kita sebagai karyawan ya di sini tuh. Terus apa di sini masalahnya? Nih, ada perbedaan ya, atau ada kita ini punya teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Pasti kan ada perbedaan ya, dan perbedaan itu berpotensi menimbulkan konflik teman-teman. Terus gimana sih caranya kita ini untuk mewujudkan atau membuat gimana karyawan atau teman-teman kita ini mampu menghargai perbedaan budaya di lingkungan kerja kita. Jadi gimana caranya biar teman-teman kita ini terdoktrin dan juga bisa mengamalkan toleransi ya teman-teman. Lihat A, B, opsi yang A. Merekrut karyawan hanya dengan budaya kerjaan yang sama. Ini apa Salah, Kak. artinya? Salah. Artinya apa? Diskriminasi. Betul kan? B. Mengkritik. Nah ini sama kayak tadi nih. Boleh nggak kita memaksakan budaya kita? Nggak boleh kan? Tidak. Jadi B ini nggak mungkin jawabannya. C. Menyediakan pelatihan yang memberikan budaya kepercayaan pegawai yang berbeda. Oke, bisa ya ini ya. C ini. Kita keep dulu jawabannya. Kita lihat opsi yang do. Melarang. Melarang ya teman-teman. Boleh nggak? Salah, Kak. Salah. Betul. Ada kata melarang, menolak itu pasti bukan jawabannya biasanya itu. Memaksa pegawai untuk mengikuti budaya perusahaan. Salah, Kak. Kak. Memaksa Nah, kurang tepat juga. Tidak boleh ya kita ini memaksa dengan apalagi memaksa dengan alasan yang kurang tepat ya teman-teman. Ini nggak boleh ini. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. E. Jawaban yang paling benar. Kalau soal-soal kayak gini, yang istilahnya jawabannya itu udah pasti ya, cuma ada satu yang bagus itu hitungannya yang mudah ya teman-teman. Teman-teman harus manfaatin kalau ada soal yang mudah langsung dikerjakan, jangan sampai enggak dipilih ya teman-teman. Karena lumayan nilainya itu. Oke, next nomor 101. Pulang kantor, ada kecelakaan nih, terus Anda lelah nih, pengen segera pulang teman-teman, istirahat ya. Tapi teman-teman tahu di situ nggak ada yang membantu korban. Terus tindakan apa nih yang harus kita lakukan biar itu ya yang kecelakaan tadi itu bisa diselamatkan dan kita bisa membantu dia. Oke, kita lihat opsi jawabannya di A, B, C, D, E. A. Segera menolong dan memindahkan tempat aman dan meminta bantuan warga sekitar. Bisa nggak? Bisa, Ya, Jadi Kak. bisa ya nggak? Oke, kita keep dulu. Mengabaikan saja. siap Tidak salah. mungkin. Betul Salah. kan? Mengabaikan tuh nggak mungkin jawabannya. C. Mengejar. Mengejar teman-teman. Bisa jadi. Bisa Namun jadi. tidak Cuma, menguntungkan. betul, betul. Bisa jadi tapi ini tuh memakan waktu ya. Kalau kita ngejar yang jatuh ini kan yang kita utamain harusnya teman-teman. Ya kan? Kalau kita ngejar Betul. otomatis jadi nggak ada yang bantu. Jadi sama aja. Jadi nggak solutif ya. Jadi bukan jawabannya. Dok, nasihati. Udah jatuh dinasihati teman-teman. Gimana kira-kira? Kurang tepat. Kurang ya? Kurang tepat, betul. Meminta bantuan warga sekitar dan tidak perlu ikut membantu. Nah, tidak perlu ikut membantu ini salah ya teman-teman. Masa ya nggak Salah. bantu? Pastikan minimal kita bantu bentar lah. Habis itu kita apa namanya? Setelah itu cepat selesai, kita bisa langsung pulang dengan tenang ya teman-teman. Jadi nggak mungkin jawabannya. Do ini kurang tepat. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Ah. Solutif dan juga eh, menolong ya teman-teman sih. 102. Oke, kompleks perumahan Anda tiap minggu diadakan acara kumpulan. Namun tetangga ini sebetulnya rumahnya sebelah
Kita tidak pernah hadir nih, absen tetangga kita teman-teman. Terus tindakan kita apa? Menyikapi tetangga kita yang jarang hadir nih ke pertemuan kita. Kita lihat opsi yang jawabannya A, sikap ramah. Bisa jadi Oke, Kak. bisa jadi. Oke, tidak perlu mengajak. Tidak mungkin. Salah. C, dan komunikasi yang baik tersebut dan mengajaknya dan ikut kegiatan kerja bakti. Bisa jadi. Bisa jadi, betul ya. Doh, menegur. Menegur tangga Anda dan minta untuk mengikuti semua kegiatan dan sepakati warga. Oke, ini bisa kita keep dulu ya. Jadi. Saat ketemu tangga Anda langsung minta untuk mengikuti perkumpulan. Kurang ya teman-teman. Tidak ada tidak ada tata keramanya, langsung tembak aja nih tanpa ada diskusi. Ini kurang tepat ya. Jadi jawabannya itu antara A dan juga antara dengan C ya teman-teman. Oke, terus kita lihat nih perbedaannya apa A dan C ini. Ini tetap bersikap ramah dan menyampaikan, berarti kita memberikan informasi kepada dia kalau ada waktu itu harus mengikuti kerja bakti. Terus yang C, menjalin komunikasi yang baik tetangga dan mengajaknya untuk ikut kegiatan kerja bakti. Berarti ini ada dua tindakan ya teman-teman. Jalan komunikasi yang baik dan juga mengajaknya untuk ikut kegiatan kerja bakti. Nah, ini kan menyampaikan, ini ada waktu, ini langsung diajak teman-teman untuk ikut kegiatan kerja bakti. A atau C? C, oke betul. Karena kalau aku jawab antara C dan A ya. C ini mungkin jawabannya 5, A ini akan jawabannya adalah 4 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman milih A itu juga ada benernya dan nilainya juga udah lumayan tinggi lah istilahnya. Tapi yang kalau aku milihnya yang C untuk nilai maksimalnya. Karena apa? Yang pertama dia menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu pastinya ya ramah. Pastinya dia akan komunikasi dengan eh, bahasa yang baik ya teman-teman. Nggak pakai kalimat yang kasar. Kemudian kalimatnya juga itu dapat dipahami dengan baik ya teman-teman oleh tetangga tersebut. Dan dia ini mengajak kan ada kalimat persuasifnya untuk mengikuti kegiatan kerja bakti. Jadi jawabannya ini yang C. Tapi kalau teman-teman jawab A, itu juga dapat nilai nanti ya. Oke, ini jawabannya antara C atau A. Tapi kalau aku milih jawaban yang C, teman-teman. Next, langsung ke 103. Mengadakan kunjungan wisata ke rumah adat. Dia eh, ada pengunjung buang sampah di sini, teman-teman. Jadi kita di sini temanya adalah mengenai sosial budaya ya. Ada pengunjung yang membuang sampah. Terus sikapnya apa nih, teman-teman? Untuk menghargai ya budaya setempat itu atau peraturan di tempat itu. Lihat opsi yang A, membuat spanduk sebagai pengingat agar tidak membuang sampah sembarangan di daerah tersebut. Ya, bisa ya. Bisa ya. Ini Bisa kita Kak. keep dulu jawabannya di sini. B, melaporkan. Oke, seperti yang aku bilang ya, melaporkan ini kalau ada opsi yang lebih eh, diplomatis, itu teman-teman ini opsi B ini jadi nomor 2 ya. Tapi kalau nggak ada opsi yang lebih baik, teman-teman bisa pakai ini. Tapi kita lihat nih, kita keep dulu berarti ya. C, memberikan penjelasan mengenai adat istiadat gitu ya, bisa tersebut dan Ya, betul, Kak. kepada pengunjung. Oke, ini betul ya. Do, meneriaki. Nah, dari awal Salah. meneriaki teman-teman pasti salah. Oke. Membuang sampah ke transportasi yang digunakan untuk balasan. Jadi sampahnya diketaruh di motor atau di mobil gitu teman. Kurang tepat ya. Kurang tepat, do kurang tepat. Jadi jawabannya itu antara A, B, atau C. Ini tadi kan aku bilang ya, kalau nggak ada opsi yang lebih bagus jangan diambil. Berarti yang B ini melaporkan ini kalau nggak ada opsi yang diplomatis diambil, tapi kalau ada opsi diplomatis ambil opsi yang lebih diplomatis ya teman-teman. Kayak contoh yang di C ini teman-teman, memberikan penjelasan mengenai adat istiadat ya pada pengunjung lain. Itu C jawabannya. C
C ya, bener jawabannya adalah C ya. Kalau buat spanduk ini kurang solutif ya teman-teman. Ya itu bagus, cuman apa namanya sama kayak C sebenarnya ini. Cuman kalau C ini apa namanya langsung ke orang yang memahami ya. Nek A ini kan lebih ke umum ya berarti itu. Tidak membuang sampah sembarangan ke area tersebut. Pakai peringatan saja berarti di situ ya. Jadi kalau opsi yang terbaik adalah yang C teman-teman. Penjelasan medis terkait yang ada di atas tersebut kepada pengunjung yang belum memahami. 104 teman-teman. Beberapa hari ini Anda sering pulang larut malam ketika Anda sering lihat toko dekat rumah. eh, ada remaja nih yang bawa minuman beralkohol atau minuman keras ya teman-teman. Saat itu tetangga kita itu jadi kepikiran untuk menjual minuman keras ya teman-teman. Nah, tindakan yang Anda lakukan hal ini adalah apa? Nah, ini tentang miras teman-teman. Kita tahu ya kalau miras itu kan tidak boleh dijual ya di Indonesia itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? A. Melaporkan. Oke, bisa ya di sini. Karena ini udah menyangkut hukum ya teman-teman. B. Ikut berjualan. Boleh nggak Melapor. jual alkohol? Nggak boleh. Terus yang C, meminta pada pembeli untuk melaporkan tetangga Anda tersebut. Eh, Gimana teman-teman? Meminta, oke Yang sama tepat dengan ya. A ya. Oke kita keep dulu ya. Do, mengusulkan baik-baik kepada tetangga itu tidak dengan keras karena tersebut dilarang demi kenyamanan dan keselamatan warga sekitar. Ya ini opsi paling diplomatis ini ya. Yang D ini. Tuh. Kita keep dulu. Mengajak warga untuk mengusir. Salah Ini kan? brutal sekali ini diusir itu ya. Nggak. Jawabannya adalah yang berarti kita cari jawaban yang diplomatis berarti ya adalah yang C ini. Kita diplomasi dulu. Tapi kalau misalkan itu tidak mau ya udah laporkan. Ya kan? Iya banyak yang do teman-teman. 105. Tempat Anja kerja ini seminggu ini tetap karena pegawai baru yang kurang mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Nah, pegawai tersebut menggunakan bahasa Jawa atau bahasa lokal ya teman-teman. Dia berkomunikasi. Tapi masalahnya adalah tiap pegawai itu nggak semua itu mampu bahasa Jawa karena beda suku mungkin ya teman-teman. Terus sikapnya adalah apa ini teman-teman? Yang harus kita lakukan di sini. Kita cek opsi jawabannya. A. Meyakini bahwa pegawai baru tersebut melewati masa awal seperti saya dahulu. Oke, berarti ini sharing berarti ya. Kemudian, takip dulu ya. Ini bisa aja jawabannya. B. Teringat ketika Anda dulu juga merasakan hal yang sama. Ya, sama kayak yang A berarti kan ya. Takip dulu aja. C. Menyuruh rekan tersebut belajar bahasa Indonesia karena rekan kerja kantor kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Sama juga ini. Ya kan? Ini bisa juga kan? Karena kan bahasa Indonesia tetap jadi bahasa yang nasional ya teman-teman. Nah, ini bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi di seluruh Indonesia teman-teman. Di kita keep dulu. Do, saya memberikan kata yang digunakan agar tidak salah berbicara. Ya, memberikan opsi, tapi ini tidak tidak langsung menyelesaikan masalah ya. Lihat opsi yang E. Membantunya untuk mengucapkan bahasa yang baik dan benar dalam bekerja. Oke, ini gimana kira-kira yang E ini? Betul? Betul ya? Membantu ya teman-teman. Ya enggak? Solutif dan kita membantu ya. Kalau yang lain tadi kan cuman sebagai sharing saja ya. Cocok ya, betul Mas Hafid. Betul. Jawabannya E ya teman-teman. Oke. Oke, terakhir nih 106 ya. Pak Budi merupakan kepala rumah tangga yang tagihan listriknya ini naik gitu teman-teman 2 kali lipat. Ini karena ada pertambahan jumlah alat elektronik nih yang digunakan di rumahnya dan gayanya itu cukup besar ya teman-teman. Sikap yang harus sebaiknya dilakukan Pak Budi ini apa nih teman-teman? Jadi untuk menghemat
anggaran listrik ya teman-teman. A. Menggunakan listrik prabayar agar tidak jadi peningkatan pembayaran listrik. B. Mengurangi daya listrik agar lebih irit. Nah, A gimana tadi? Bisa nggak? Menggunakan listrik prabayar. Bisa nggak teman-teman? Oke, kalau listrik prabayar ini kan lebih ini ya, cuman penggunaan aja ya. Eh, jadi gayanya atau pengeluarannya kurang lebih sama teman-teman karena tetap sama kan yang dipakai peralatannya itu. B, mengurangi daya listrik dan menggunakan teknologi agar lebih irit. Oke ya, ini bisa. C, membatasi anggota keluarga untuk menggunakan listrik. Ini kurang tepat. Do, menggunakan seharusnya tidak membesar-besarkan. Nah, seharusnya nggak membesar-besarkan ini juga salah ya, karena nggak solutif. Do, membiarkan saja. Ya, nggak mungkin juga. Ini apatis berarti ya, atau tidak menyelesaikan masalah. Jawabannya antara antara B dan juga C. Jawabannya B ya. B, jawabannya Pak. Oke, betul. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian ya buat materi TKP pada malam hari ini. Terima kasih ya, teman-teman. Mungkin ada yang bertanyakan dulu? Ada yang mau nanya nggak? Cukup Mas. Siap, Ya, Oke, Dok. boleh jadi. siap Mas Hafid. Ada yang mau nanya nggak nih? Kita hitungin dari 1 sampai sampai 5 nih. Satu. Cukup Bang. Enggak, Kak. Oke, cukup ya. Bagus. Semoga teman-teman paham ya dengan pemaparan saya tadi. Nanti kalau teman-teman pas mengerjakan soal TKP ada soal yang sulit, itu bisa share grup ya teman-teman, biar saya bantu. Oke? Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk kelas pada Ya. malam hari ini. Terima kasih udah datang ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap jangan lupa ibadah ya. Semangat buat teman-teman dalam mencapai sekolah impian teman-teman. Ada yang Akmil tadi ya, ada yang Akpol, terus ada yang mungkin di tempat lain. Aku doakan semoga teman-teman bisa apa ya kayaknya terkabul lah teman-teman ya. Jangan lupa istirahat, jangan lupa semangat dalam belajar ya. Oke, see you di pertemuan selanjutnya teman-teman. Terima kasih dan mohon maaf ya atas kata atau ada perbuatan. Selamat malam dan see you. Bye-bye teman-teman. Thank you. Bye Bang. Ya. Malam Bang. Ya, Terima bentar, kasih. bentar. Kita foto dulu, foto dulu. Foto dulu. Foto dulu, bentar, bentar. Semua on cam ya? Aku foto dulu. Oke, semua on cam dulu. Oke, Mas Martin, Mas Liberty, Mas Arsyil, Mas Iqbal. Oke, Mbak Lena, Mbak Lena. Oke, Mbak Lena, Mas Hafid, Mas Afif. Oke, Mas Afif, Mbak Lena. Oke, Mbak Puri. Sip. Kita lihat kamera ya. Lihat kamera semua. Satu, dua, tiga. Nice. Thank you teman-teman. Ya, terima kasih Kak Vivi. Sama-sama. Terima kasih Bang. Malam Bang. Ayo, Terima thank you ya. Selamat malam teman-teman. Siap Mas. Oke, selamat malam juga. Sudah selesai Mas Afif. Selamat malam ya, Mat istirahat.